wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur yang pertama kali atas nikmat ingkang kita tampi. Kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar sedaya nikmat saged kita ginakaken untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tegak ibadah-ibadah kita, salat-salat kita. Kalau diberi amanah harta bisa melaksanakan zakat-zakatnya, zakat malnya, diberi penglihatan yang baik, kemudian kita memberikan nutrisi yang baik kepada mata kita, supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah maka akan ditambah. Barang siapa diberi nikmat kemudian bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang diberi nikmat tambahan kemudian dia bersyukur maka ditambah lagi nikmatnya. Maka kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah supaya nikmat yang sudah kita terima ini betul-betul bisa kita gunakan sebaik mungkin, sehingga jangan sampai nikmat yang kita peroleh justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita dimudahkan untuk terus mengikuti sunnah-sunnahnya, mempelajari risalah-risalahnya, dan kita dihidupkan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ketika meninggal juga dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah-sunnah, sehingga kita termasuk kategori orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tentu saja tidak cukup kita hanya mengatakan baik untuk sebuah ibadah. Mengapa saya dihukum karena sholat saya? Sholat kok dihukum gitu? Mengapa? Karena dia menambah sholat yang tidak sesuai aturan. Sholat subuh 4 rakaat. Kalau dihitung lebih banyak nggak itu? Harusnya lebih banyak, lebih baik loh, gitu. Tapi kenapa kemudian malah dihukum? Karena berselisih dengan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka demikian juga ibadah yang lain. Kadang-kadang kita mendengar, oh apik orang untuk ngopoy. Kadang-kadang begitu nih, kita beribadah kadang-kadang kegiatan apa kok orang yang yo ngopo toh, karena tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Maka kita belajar duduk seperti ini dalam rangka menyesuaikan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Melaksanakan perintah Allah, menyesuaikan diri dengan Nabi Muhammad SAW butuh sabar, gini buatan. Butuh sabar buatan. Bangun malam butuh sabar, gitu. Menjaga diri dari hibah butuh sabar, ya kan? Pas kumpul bareng-bareng nek orang ngomong ini butuh sabar. Kadang-kadang ya pengen ngomong, gitu. Maka kita minta bersabar, minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah nilainya besar sekali di sisi Allah, ya, sabar itu, ya. Nilainya besar sekali di sisi Allah. Bahwa dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tanpa batas. Saya sudah menyampaikan belum nih? Saya kemarin ceramah di atas. Sudah belum nih? Kayaknya sudah saya sampaikan nih tentang seorang jamaah yang sangat semangat, masya Allah ya. Karena beliau ngaji itu jalan kaki gitu, jalan kaki. Padahal punya motor, jaraknya ya lumayan ya dari dekat TPQ Al Akbar itu. Ya.
sampai ke blok 3, berarti lumayan lah itu jalan kaki. Saking inginnya mendapatkan pahala tambahan dengan jalan kaki gitu maksudnya itu. Kita tahu bahwa pahala itu semakin besar ketika semakin sulit hambatannya. Kalau dengan ibadah kok hambatannya makin ageng itu makin besar pahalanya. Terang kali udan pahalanya gede pundi. Gede udan karena ada tambahan hambatan. Nah, orang ini orang yang sangat semangat, masya Allah, dan kebetulan istri beliau itu yang ngundang saya di masjidnya, di masjidnya beliau itu. Kebetulan beliau juga Pak RT. Beliau cerita ke saya bahwa kalau sholat isya kadang-kadang dia ulang 3 kali. Sudah cerita belum di sini? Belum gitu. Jadi saking hati-hatinya gitu, kena penyakit waswas syaitan namanya. Kalau orang sholat sampai diulang-ulang namanya penyakit, bukan sesuatu yang harus dibiarkan, itu harus diobati itu. Beliau cerita ke saya, Ustaz, saya itu kadang-kadang kalau sholat isya itu atau sholat yang lain itu dia mengatakan saya itu ragu-ragu gitu, ini sah apa atau yang tutup apa lagi mau gitu. Itu lupa apa lagi mau gitu. Jadi sehingga setelah selesai sholat itu kadang-kadang dia mengulang lagi kalau pas sholat sendiri maksudnya. Sampai saking khawatirnya dia tuh bikin kayak gini, shootingan kayak gini. Dia sholat tuh di shooting. Gue baru sholat ditonton, oh petang rokaat wis. Bayangin sampai segitunya. Bahkan suatu ketika dia minta istrinya melihat dia sholat, saking khawatir keliru sholatnya. Ini namanya was syaitan, dan itu harus diobati, ibu-ibu. Yang seperti itu harus diobati. Allahu Akbar. Untuk orang tua mau kita ngeces sidik. Nah ini sering kita punya penyakit kayak gitu itu. Nah, ini was syaitan dan harus diobati. Pokoknya kalau sudah takbiratul ihram, Allah Akbar kok orang mampu, apa orang ngentut, itu aja udah. Jadi kan kerasa sithik kaya ngeces sithik ora gitu jenengan harus nggih. Ini namanya mengobati was-was syaitan. Kalau jenengan sadurunge salat iki batal ya mending wudu kan, supaya yakin, karena yang yakin tidak dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Begitu jangan takbiratul ihram Allahu Akbar kok kaya ngentut rasane boten, sebab mau aku wis wudu atus niku. Paham ya? Itulah mengapa ketika salam kita mengucapkan astagfirullah. Mbok-mbok sing salah ketika sholat. Bukan assalamualaikum alhamdulillah rampung, bukan. Tapi panduannya setelah salam, assalamualaikum langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, orang ini orang yang sangat semangat di dalam ibadah, masya Allah. Beliau orang Jawa Timur yang hijrah ke Bekasi waktu itu, sudah ngaji di sana dengan ustadz kibar besar lah. Kemudian sekarang hidup di sini di apa namanya itu dekat TPI Al-Akbar. Kemudian beliau cerita ke saya itu, saya sangat termotivasi Ustaz dengan apa yang jenengan sampaikan bulan lalu, yaitu tentang Imam Ahmad sholat 300 rakaat dalam kondisi sehat dan 100 rakaat dalam kondisi sakit. Maka dia lakukan itu. Saya praktek, alhamdulillah Ustaz. Saya udah lama ngaji tapi baru sadar ketika dengan menyampaikan gitu, masya Allah. Dan dipraktekkan dia. Jadi dalam satu hari dia sampai 100 rakaat. Kemudian beliau umroh. Kemarin baru saja umroh sama istrinya, karena dari perusahaan dapat umroh. Karena umroh tentu saja dia tahu bahwa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu seperti melaksanakan di masjid lain senilai 1000 kali lipat, gitu. Pernah mireng ya? Kemudian kalau di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Ini naik dengan etang 100.000 dibagi, niku ketemunya 273 tahun. Nek jenengan sholat pisan teng Masjidil Haram, koyo-koyo to sholat teng masjid yo 273 tahun. Kathah mboten yo? Kathah mboten? Pengen mboten umroh. Nah, orang ini punya teman waktu muda punya teman. Teman ini nakal polulan, mabukan, naudzubillah berzina, pokoknya apa sing elek-elekin pun kabeh. Sampai kemudian sadar ketika tua. Ketika sadar dia langsung, karena rezekinya banyak, umroh. Bola balik umroh ya.
setahun ping pindho. Pokoknya anggere mlebu 10 akhir bulan Ramadan umroh. Nanti pertengahan tahun umroh meneh. Kenapa alasannya? Saya mengejar ketinggalan saya yang kemarin ketika waktu masih muda, nakal banget. Nah orang ini, orang yang semangat banget yang ngaji dengan saya itu langsung down. Lah aku rajin iso kono. Mudi kalahe karo kancaku sing ndek pecicilan saiki dadi rajin. Ndek elak salate nang kono sing sering banget. Aku ki mung pisan tok umroh. Berarti aku kalah adoh men karo dhek. Bayangin ibu-ibu. Dia ngedon sampai dia bilang, saya punya anak perempuan sekolah di Libya, Jakarta. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan entuk jodoh wong Arab Saudi. Ben aku iso tinggal ning kono. Saking semangatnya pengen punya ibadah yang banyak. Nah, Bapak Ibu semua, itu namanya was-was. Bahwa hadis itu benar ya. Bahwa hadis tentang kita sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat itu iya betul sahih. 100.000 kali lipat itu iya betul sahih. Tapi ada ibadah yang nggak lagi dihitung, tak terhitung nilainya, bukan 100.000, bukan 1000. Apa itu? Sabar. Kata Allah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala buat orang yang sabar tuh gak pakai hitungan. Orang mung 1.000, terserah Gusti Allah. Nih, makanya jenengan nanti kalau mau meninggal itu dikatakan salamun alaikum. Jadi nanti ketika tidak mau meninggal, setiap kita akan meninggal, nanti ditangi oleh malaikat. Malaikat mengatakan kepada jenengan kalau jenengan orang beriman, assalamu alaikum. Dalam bahasa Al-Quran, salamun alaikum. Nah nanti kalau jenengan sudah wafat, ketika di pintu surga disambut dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kedamaian untuk panjenengan disebabkan karena panjenengan sabar. Makanya saya sarankan kepada jamaah saya, kalau jangan punya uang lagi nggak usah jangan berangkat umroh, ngumrohin orang lain lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai kita menjadi down gara-gara merasa kalah jauh sama temannya bolak-balik umroh. Nek koyo ngono artis menang terus no. Gitu artis lah ndak telung sasi mangkat umroh. Bahwa kita sholat di sana berlipat-lipat ya, tapi ada ibadah lain yang besar sekali nilainya yaitu bersabar. Jadi dengan bersabar atas suami yang isi cicilan, nah itu besar sekali pahalanya. Ada satu masjid ibu-ibu, saya ceritakan ke jenengan. Yang saya ceritakan ke jenengan, Ustadz besok bahas hibah lagi ya, itu loh yang saya ceritakan itu. Itu Masya Allah sekarang jamaah bapak-bapaknya kalau nggak keliru dalam 2 minggu ini bertambah sekitar 4-5 orang. Karena apa? Saya waktu itu pesan ke ibu-ibunya, ibu-ibu kalau jenengan pengen punya suami yang soleh dorong ke masjid, wajib bagi laki-laki ke masjid. Ternyata ngaruh itu Masya Allah. Jadi mungkin pulang langsung cerita itu ibu-ibunya, tindak pak, tindak gitu. Artinya sampai sekarang yang komitmen sekitar 3, 4, 5 orang lah yang saya lihat, yang tadinya nggak pernah masjid sekarang jadi rajin ke masjid. Itu Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah jenengan mengingatkan seperti itu butuh sabar itu. Butuh sabar jenengan berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya ya Allah dibukakan hatinya ya Allah, ben beruntung masjid ya Allah, nangis-nangis sama Allah. Jenengan bangun malam minta kepada Allah agar suami jadi orang soleh, kan butuh sabar. Gini begini. Nah itu makanya sabar itu nggak ada batas. Wah sabar kira waktu sih. Nah kue sing mati dewe. Kata Gusti Allah nggak ada batasnya. Nggak ada. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Memang sabar itu nganti ora iso ditimbang. Nggak bisa ditimbang. Sabarnya orang yang nggak punya menahan diri dari keinginan-keinginan. Namanya orang nggak punya, dia harus sabar. Sabarnya orang sugih menahan dari apa yang tidak perlu. Kadang-kadang wong sugih jenenge wong sugih toko-toko iso yus pokoke tuku padahal nggak perlu. Kadang-kadang barang-barang itu sampai numpuk-numpuk nggak tahu gunanya untuk apa itu. Sementara kalau kita lihat mungkin di sekitar kita masih banyak orang butuh, ya sabarnya orang kaya adalah menahan diri untuk yang tidak perlu, bisa digunakan kepada yang perlu-perlu. Ini bagi. Jadi semuanya itu harus ada sabarnya, harus ada sabarnya.
Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sabar. Jangan duduk di majelis seperti ini kan juga butuh sabar toh. Nggih. Tapi saya pribadi itu bahagia Bapak Ibu nggih. Kalau saya di majelis itu bahagia, alhamdulillah Allah kasih kebahagiaan ya. Apalagi kalau sudah ketemu hari Jumat seperti ini kan sejak dari sebelum subuh nggih. Itu Masya Allah ketemu keluarga-keluarga di masjid itu Masya Allah. Sebagian mereka sudah ada yang sudah pindah rumah jauh tetap datang karena kangen katanya. Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini akan mengantarkan kepada pertemuan kita di surganya Allah, insya Allah. Kita sama-sama berdoa, saling mendoakan, saling ceweng. Misalnya ceweng itu nih, saya nggak ketok, yang jenengan ceweng saya. Seperti kalau jenengan nggak ketok, diceweng. Ceweng itu diambil gitu maksudnya. Tak paham jadi ceweng gitu. Ya, mudah-mudahan kita demikian ya, insya Allah. Ada yang lagi merasakan badan tidak sehat? Saya 4 hari terakhir itu agak kurang sehat nih, kurang nyaman badannya nih. Mungkin karena pergantian musim ya. Kemudian agak capek gitu. Sebagian masih batuk-batuk nih. Musim memang musim. Ya.